Halo sahabat Ayu Friday dimanapun berada, senang sekali kita bertemu lagi di hari ini. Jumat selalu kita bertemu dan kita akan berinteraksi menampilkan para tokoh dan juga sosok yang sangat inspiratif. Dan hari ini kita akan berbicara topiknya tidak kalah menarik dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara masalah kesehatan, kali ini kita bicara bagaimana merawat ibu bumi, mencegah generasi hilang. Dan sosok yang hadir adalah pendiri dari GEMAS, Gerakan Makan Sehat Anak Sekolah, dan juga Mata Cinta Conscious Living. Beliau adalah Dr. Amaranila Lalita Driono. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Selamat apa ini siang, sore, malam, Mbak Nila, Dokter Halo Nila. Mbak Ayu, selamat siang. Iya, karena kenapa saya bilang selamat pagi, siang, sore, malam karena audiensnya Ayu Show bisa nonton kapan aja Mbak. Jadi kita menyapanya iya. pagi, siang, sore, malam ya kalau di YouTube. Iya. Dok, boleh tanya nggak kenapa dokter langsung kita pada pertanyaannya, kenapa dokter tertarik sekali dan mau berjuang sampai sekarang ini mendirikan Gerakan Makan Sehat Anak Sekolah atau GEMAS dan Mata Cinta. Tapi kali ini kita akan lebih bicara Mata Cinta Conscious Living. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Ayu dan senang banget bisa diundang di satu acara yang sangat-sangat keren ini. Kenapa? Karena judulnya kan merawat ibu bumi, bukannya nggak ada bapak bumi ya, tapi biasanya kan kita bilangnya ibu pertiwi, ibu bumi, jadi karena kita biasanya nurturing ya, mengayomi gitu loh. Dan tentu kalau kita sebagai ibu, tentu harapannya ibunya harus sehat dulu untuk melahirkan atau mendidik, merawat anak-anak jadi sehat ya sebetulnya. Setuju. Jadi sama berlaku dengan ibu bumi kita gitu loh. Dan izinkan saya kenapa sih saya mengerjakan ini gitu loh. Sebetulnya profesi saya bukan orang lingkungan gitu, tapi tetap orang kesehatan. Tapi tentu ada alasannya. Saya rasa Mbak Ayu juga pasti tahu ya apa sih yang sedang terjadi. Tapi kita mungkin ajak teman-teman untuk apa sih kalau ada benang ruwet, coba kita urai sedikit-sedikit sehingga semuanya mungkin bisa sama-sama punya concern yang sama dan akhirnya merawat ibu bumi kita rame-rame gitu ya, nggak mungkin sendirian. Ya. Betul Mbak Nila. Jadi saya ingin sekali mensupport gerakan yang Mbak Nila buat melalui Mata Cinta Conscious Living ini karena saya merasa ini sangat penting dan perlu di-share ke banyak orang. Tidak hanya ke para ibu, tapi juga generasi milenial, Gen Z, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Mbak Nila kalau ada presentasi yang ingin disampaikan. Jadi saya izin share screen ya. Untuk sebenarnya kita tuh kenapa sih mau melakukan ini dan saya rasa semua orang juga sudah melakukan ya, kita cuma membantu saja. Jadi tadi kalau kita bilang kisah sukses tuh kita yakin banget dimulai dengan kolaborasi. Jadi terima kasih untuk Mbak Ayu sudah mengundang kami karena inilah bentuk kolaborasi di mana Mata Cinta GEMAS Indonesia bisa berkesempatan bersama-sama teman-teman semua untuk yuk kita sama-sama jaga bumi kita, mudah-mudahan ya. Nah, dan ini sebenarnya hanya mau mengingatkan saya ini bukan orang lingkungan, jadi mohon maaf sama teman-teman lingkungan, bukan berarti melangkahi, tapi saya cuma orang kesehatan dan kebetulan saya dari kulit, tapi tertarik banget untuk membantu teman-teman lingkungan. Jadi di sini adalah CV saya untuk akhirnya saya juga selain sebagai tetap orang kesehatan, yaitu saya spesialis kulit dan kelamin, tapi saya juga jadi di waktu senggang saya tentu memakainya untuk membantu teman-teman lingkungan. Jadi ini mungkin bayangan mengapa saya terjun ke lingkungan juga. Keren banget dan Mbak terpilih menjadi climate leaders ya. Climate reality leader sejak 2021. Di dunia itu ada gerakannya dari Al Gore. Di Indonesia juga ada Climate Reality Project ya. Nah, di mana kita tiap tahun kadang-kadang diundang untuk ikut dalam pelatihan mereka, menarik sekali. Dan kalau kita lulus, kita dijadi leaders namanya. Jadi waktu 2021 teman-teman di Indonesia juga ada beberapa dari berbagai disiplin ilmu. Mudah-mudahan satu saat semua diundang untuk bisa ikut pelatihan ini gitu. Nah, jadi mungkin inilah latar belakangnya nih Mbak Ayu. Kita tahu climate crisis is real. Sebenarnya orang suka bilang itu jargon. Nggak, gini aja deh. Dulu waktu bulan Juni nih Mbak Ayu kita selalu ke pantai, ke gunung.
Betul, Kenapa? Soalnya musim kering, nggak pernah ada hujan. Jadi waktunya kita liburan, ya kan? betul. Nah, jadi Juni, Juli, wah pasti panas waktu liburan. Tapi coba kita lihat bulan Juni kita aja hujan keras kan? Berapa tahun terakhir Hmm, ini. Jadi ya. musimnya tuh kok jadi kacau ya gitu kadang-kadang ya. Nanti kalau Desember tiba-tiba ada panas banget gitu. Mm-mm. Padahal kan, nah jadi itulah kekacauan Bahkan bisa iklim. tiba-tiba ya hujan es begitu kan, Mbak? Nah, kan Iya, Mbak Ayu kan dia tiba-tiba tepok-tepok pada kena mobil kita kan iya, bunyi-bunyi hujan iya. es. Dan kalau mau dibilang itu real ya real, tapi nanti nggak Google deh teman-teman. Seril apa sih itu climate crisis gitu? Karena Hmm, kembali adalah yang kita lihat ada pandemi, ada hama yang muncul silih berganti selama alam bumi udah nggak ramah. Contoh kita dulu kan ada flu burung, ingat ya? iya. Terus kita banyak hama wereng yang tiba-tiba jahat banget deh. Hmm. Kesian petani. Dan Sampai itu burung-burung ditembakin ya Mbak, nggak tega betul. rasanya. Heeh, Hmm. jadi terus yang ada dari binatang, terjadi Hmm. hama atau pandemi di binatang, tapi Hmm. juga sekarang manusia juga ada kan. Nah, itu kan pasti pertanyaan kita adalah kalau alamnya tidak ramah lagi bagi hidupnya mikroorganisme, kan yang hidup bukan cuma kita aja, ada virus, ada bakteri, ada jamur, itu kan semua mikroorganisme yang ada hidup di planet ini ya bersama-sama. Hmm. Nah, mereka itu pasti punya cara dong survival mode-nya, artinya bagaimana untuk mereka survive gitu. Kalau kita kepanasan, kita pasang kipas angin, ya kan? Hmm. Malah kita pasang AC, kita menciptakan AC gitu. Tapi kalau mikroorganisme ini gimana coba cara supaya mereka survive? Aduh, alamnya udah nggak enak nih, udah panas banget nggak bisa hidup. Tentu mereka berubah bentuk, mereka punya cara untuk berevolusi dengan sangat cepat demi lingkungan yang udah kurang favorable untuk mereka lagi hidup. Nah, survival mode mereka itu antara lain tentu berubah bentuk atau tadi bermutasi kita bilang ya. Hmm. Nah, makanya itu Hmm. suka dengar kan, wah ini sekarang virus-virusnya udah mutasi cepet banget ya, ada strain-strain baru, pernah dengar gitu ya dulu, Ya. demam berdarah juga, terus kayak malaria udah nggak mempan lagi nih pakai kina gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya sangat berkaitan juga sama alam bumi kita yang memang kadang-kadang sudah tidak ramah untuk mereka dan mereka berubah bentuk gitu ya. Nah, Hmm. tapi kan kaitannya nanti ke manusia jadi satu penyakit yang kesannya baru lagi gitu ya. Nah, Hmm. itu poin kedua, banyak pandemi, banyak hama, karena tadi alam yang sudah tidak ramah, ya tadi climate crisis tadi. Terus keanekaragaman hayati itu artinya kita pernah dengar kan ada, badak itu udah nggak ada lagi loh di Afrika gitu ya. Oh, yang jenis ikan itu udah nggak ada lagi, udah punah. Nah itulah namanya. Terus ada tanaman tertentu kita udah nggak ada lagi. Ya karena tadi mungkin mereka tidak bertahan hidup, tidak mampu, nggak bisa survive, dan akhirnya mereka punah. Nah, ini yang kita lebih takutkan. Karena ini akan mengancam tentu rantai makanan kehidupan di bumi gitu loh. Kan orang suka bilang, biarin aja dia tuh badaknya mati. Dia juga suka ganggu-ganggu kita gitu ya. Atau ada Hmm. ikan hiu mati, biarin deh. Jadi ikan hiu kan kesannya jahat, orang suka mikir gitu ya. Padahal Hmm. kalau ada satu makhluk hilang, itu sebenarnya nanti ada satu rantai yang Rusak ya. terputus ya. Ya. Dan hukum alam tuh akan menggantikan, menyeimbangkan, pasti akan terjadi goncangan gitu loh. Dan ini Hmm. nanti ujung-ujungnya mengancam sebenarnya rantai makanan kehidupan di bumi. Bukan cuma manusia, rantai makanan si hewan-hewan itu. Jadi hewan besarnya hilang, hewan kecilnya jadi apa, jadi terus nanti baliknya ke manusia. Atau tanaman tadi kan kita bilang ya. Jadi tentu kita kalau melihat seperti ini, makanya sekarang rame nih pemimpin dunia ya, itu jalan Hmm. keluarnya kan tentu harapannya suatu revolusi pola pikir. Artinya perilaku umat manusia, benar nggak sih ini terjadinya Hmm. kerusakan atau global warming, climate crisis ini apa benar gara-gara si hewan atau si tanaman? Kayaknya lebih banyak karena manusia ya. Manusia. Ya kan? Hmm. Nah, jadi Ya. tadi kan misalnya kayak pabrik-pabrik cerobong-cerobongnya yang bisa batu bara yang berlebihan, sawit yang berlebihan, atau transportasi yang memakai emisi-emisi yang keluar, gas emisi CO2 yang terlalu banyak di udara, itu kan menahan panas bumi kita, jadi bumi kita makin panas. Ada yang Hmm. menarik lagi nih, mungkin teman-teman baru mungkin udah ada yang dengar, tapi ini hal yang baru. Bisa contoh, pernah dengar nggak? Itu gara-gara kita numpuk-numpukin sampah organik yang sisa makanan, Hmm. ditumpuk-tumpuk gitu ya di Hmm. TPA tuh di Ya. landfill, akhirnya apa? Terbentuk namanya gas metana. Nah, gas metana Hmm. ini ternyata lebih bahaya daripada CO2 konon kabarnya. Wow. Artinya apa kok bahaya tuh Mbak Ayu? Dia tuh bisa nahan panas bumi puluhan kali lebih tinggi daripada CO2. Nah, jadi kalau Wow. gas metananya itu di landfill yang tempat penimbunan sampah itu gara-gara sampah kita ditumpuk-tumpuk kan, ada sampah makanan yang ditumpuk semua dicampur, itu akhirnya si gas metana ini membuat bumi makin panas. Padahal kalau ditanya-tanya, harusnya kalau itu nggak ditumpuk-tumpuk si sampah,
kan nggak ada gas metana ya harusnya ya. Betul. Kita kan bisa, itu berarti perilaku manusia. Jadi bukan buminya udah mau rusak, sebenarnya kita yang jadi merusaknya. Simple banget ya sebenarnya kalau dipikir ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan sampah organik ini ya, Mbak? Nah, jadi kalau emang kita udah tahu bahwa sampah organik itu kalau ditumpuk-tumpuk akan mengeluarkan gas metana. Gas metana ini bisa meledak loh. Pernah dengar nggak dulu cerita di TPA Lewi Gajah Bandung, yang dimana karena dia meledak, longsor si timbunan itu dan menimbun kampung-kampung pemulung di sana. Dan yang meninggal banyak. Akhirnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional ya 21 Februari. Itu gara-gara si gas metana meledak. Jadi kita bisa dong membuat jangan sampai sampah-sampah itu bertumpuk-tumpuk. Artinya apa? Pilah dari rumah. Kan itu sederhana ya. Misalnya apa? Betul. Ayo sampah makanannya jangan dicampur sama yang plastik, yang kertas, yang lain-lain. Kenapa coba? Kan kita bisa mengkomposnya. Kalau zaman dulu kita gali lubang, masukin ke situ, ya kan? Akhirnya jadi pupuk, ya nggak? Tapi kalau orang yang nggak punya lahan, kan rumahnya udah pada nggak punya lahan ya, nggak punya kebun, kan udah ada komposter, kita bisa beli, itu kan murah. Kayak kita beli tempat sampah deh, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kalau sampah organik sisa makanan kita masukin ke situ, selesai. Jadi apa? 2 minggu lagi jadi kompos. Jadi akhirnya sampah yang keluar yang diangkat sama pak tukang sampah kita nggak bercampur sama organik dan akhirnya nggak terjadi gas metan dong, kan jadi aman ya. Nah ini kan satu solusi yang simple yang bisa dikerjakan oleh kita semua. Kita sendiri. Nah kata kunci terakhir, kenapa nih terpaksa Mata Cinta ikut-ikutan nih, ngapain sih si dokter kulit nih satu gitu ikut-ikutan gitu? Sebenarnya karena time is running. Masalahnya tuh cepet, udah terlalu cepet kita berkejaran. Kejar-kejaran, takutnya nanti nggak kejar. Kita tuh ngebantuin teman-teman lingkungan yang mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada kita orang kesehatan kali ya, kita orang kedokteran kali lebih banyak kita gitu ya. Nah jadi kita bantuin. Nah kata kuncinya tadi kita bilang kolaborasi, kita nggak mungkin sendiri. Kita malaria jadi meningkat, ada pandemi COVID. Nah itu kan tadi gara-gara lingkungannya juga antara lain rusak. Efek tidak langsung ya. Nah, teman-teman lingkungan setengah mati ya kita bantuin dong. Tahu ujung-ujungnya kita bebannya nanti di kesehatan juga. Kalau kita kolaborasi, seperti hari ini kita kolaborasi sama Mbak Ayu, lebih banyak yang bisa dengerin semua stakeholders ya, mudah-mudahan ini bisa jadi kesadaran ya. Jadi mungkin ini yang sebenarnya kita ingetin teman-teman nih, aduh kayaknya serem yang lihatnya. Kenapa? COVID tuh bisa Mbak Ayu lihat tsunami-nya kecil ya, tuh di bawah tuh yang warnanya pink. Kan ini cuman kecil, tapi aja kita dampaknya sampai udah 3 tahun. Sedunia. Ya kan? Sedunia. Sudah 2 tahun lebih. Betul. Padahal para pakar mengatakan itu sebenarnya tsunami kecil loh masih. Tsunami yang lebih besar adalah tentu resesi ekonomi. Ya tentu dong, kita kan ngalami juga jadi resesi ekonomi karena nggak bisa kerja, semua pada berhenti. Kalau resesi ekonomi kan orang bagaimana ekonomi? Kalau ambruk ya. Dan tapi sebenarnya sambil jalan kita lupa perubahan iklim kita udah jalan terus nih dari kemarin-kemarin kan. Waduh, lebih gede lagi gelombangnya. Ya, jadi kenapa? Karena kan panen kita jadi gagal gara-gara iklimnya ngaco, tiba-tiba kan banjir di mana-mana, banjir bandang gitu kan. Nah, itu climate change kan. Badai tiba-tiba di mana-mana. Nah, itu kayak kebakaran hutan bukan disebabkan oleh manusia, kadang-kadang karena sangat keringnya itu akhirnya terbakar dengan sendirinya karena sangat keringnya, terutama di negara-negara 4 musim. Nah, jadi bukan berarti mereka ngebakar ya. Nah, tapi kembali tadi gara-gara ini semua rusak, biodiversity kan keanekaragaman hayati pasti udah pada terancam. Banyak yang kolaps, jadi banyak yang punah. Jadi binatang-binatang kita, ikan kita semuanya udah mulai terganggu kan. Tentu bisa bayangin nggak kalau skenario ini berjalan terus tanpa kita bantu, satu saat ada negara-negara yang udah kolaps. Jadi dia nggak punya apa-apa lagi. Apa-apa. Nah nanti kalau dia nggak punya apa-apa, dia kan harus dong cari sesuatu invasi ya. Ngidupin rakyatnya, makannya gimana kan? Dan akhirnya terjadilah perang. Itu yang kita ketakutkan untuk memperebutkan daerah-daerah yang keanekaragaman hayatinya masih lumayan, gitu kan? Terjaga, iya betul. Jadi kalau ditanya bumi yang kayak apa sih yang kita wariskan ke anak-anak kita nih, buminya udah mendidih kurang lebih kayak gitu kan? Nah, jadi ini yang sebenarnya harus sama-sama kita sadari, bukan hanya teman-teman lingkungan aja yang mikirin. Kalau ini di depan mata kita nih, pernah ke Bantar Gebang nggak nih teman-teman? Mbak Ayu nih. Nah ini Bantar Gebang kita. Kan bisa bayangin udah luas banget, nggak pernah cukup. Dan data terbaru sebenarnya sumber penghasil sampah tuh bukan dari mana-mana, terbesar justru dari rumah tangga.
Nah, kalau dari rumah tangga 48% sumbangannya, kan harusnya kita bisa mulai dari rumah tangga ya Mbak Ayu ya. Iya. Nah, teman-teman ini kan pasti rumahnya, ayo tadi saya bilang, ayo jangan keluarin sampah kalau bisa gitu kan. Nah, jadi kita bisa mulai dari rumah tangga. Kalau 48% aja bisa kita tangani, udah tinggal yang sisa-sisa itu pemerintah deh gitu yang ngurusin ya. Nah, jadi kan, dan yang terbanyak, nah jangan lupa, dari 48% yang rumah tangga itu, yang terbanyak hampir 60% loh, itu sampah organik, sisa makanan kita. Jadi yang 40% aja tuh di rumah tangga yang masa plastik, kaca, gada-gada, tapi yang terbanyak sisa makanan atau makanan. Nah, jadi kan sebenarnya ini hal yang bisa kita cegah ya Mbak ya. Betul. Nah, jadi kalau ini ditumpuk-tumpuk, ini kita lihat gas metannya. Dampak pencemarannya tuh gas metan tadi kita udah cerita dikit ya. Nah, ini biar teman-teman tahu, tapi ini datanya rada lama, 2018. Mbak, Dok mau nanya, caranya kita mengurangi sampah di rumah tuh misalnya apa ya yang bisa kita lakukan? Iya, jadi misalnya kayak gini nih, kalau misalnya kita belanja, kita tahu bahwa ada beberapa kota udah memberlakukan peraturan nggak ada kantong kresek ya. Ya betul, kantong plastik ya. Kita bawa kantong sendiri ya. Itu udah kan mengurangi ya. Wah, ya. Kalau 1 juta orang kan penduduk Jakarta 8 juta nih Mbak. 1 juta aja. Kalau Jakarta belanja, sekarang 14 mungkin. Udah 14 berarti 8 juta itu data yang lebih. Sekarang bayangin. Kalau 1 juta aja deh, kita nggak ngomong semua. 1 juta kalau belanja nggak pernah terima kantong plastik lagi. Kenapa? Karena selalu bawa tas sendiri misalnya. Betul. Saya ada tuh bawa tas sendiri Mbak Nila kemana-mana. Iya, jadi kan 1 juta ini berarti nggak ada 1 juta kantong plastik dong. Betul. Hari itu. Nah, itu simpel ya, baru 1. Simpel, baru 1 nih. Iya. Nah, jadi kalau dilihat itu masalah pengurangan plastik sekali pakai. Jangan musuhin plastik, tapi ini juga suka salah nih. Plastik itu juga banyak gunanya. Untuk di kedokteran kita kalau nggak ada jarum suntik gimana coba? Itu kan sekali pakai harus buang. Jadi pakailah plastik untuk kepentingan yang benar-benar penting. Ya tadi jarum suntik kan sekali pakai harus buang kan? Nah, betul. Tapi jangan dong minyak buminya udah tinggal sedikit. Kita kan perlu ya, tapi dipakai untuk buat kantong plastik. Yang sebenarnya tuh nggak urgent banget kan buat kantong plastik kan? Itu kan dari minyak bumi ya kan? Nah, jadi itu hal yang sederhana. Karena kalau kita lihat rela nggak nih yang pada tinggal di Jakarta nih teman-teman, kita kan bayar pajak kalau yang pada kerja ya, bayar pajak masuknya ke Jakarta dong, kalau kerjanya di Jakarta ya, masuk di APBD-nya Jakarta. Nah, sehari ini data 2014 untuk tipping fee sampah kita sehari untuk 1 DKI 650 sampai 900 juta rupiah sehari. Itu uangnya dari APBD, dari pajak kita. Rela nggak? Kan uang segitu udah bisa bangun sekolah ya, atau bikin apa kayak gitu ya. Bisa bangun sekolah, rumah ibadah. Bawain sampahnya itu tahun 2018 tuh setara sampah DKI itu 1083 truk. 1 hari loh pikir. Nah, sekarang bisa bayangin. Pernah dengar RPTRA kan Mbak Ayu? Pernah, iya. Ruang publik, ya. Nah, di mana ibu-ibu PKK kita biasanya kan bawa anaknya ke situ. Betul. Ya, ada bisa rapat, bisa ada playground, ada mini futsal, ya kan? Nah, menyenangkan. Bayangin itu ongkos buatnya, bangunannya. 1 RPTRA tuh cuma segini, 750 sampai 850 juta rupiah di luar tanah ya, kan tanahnya dari DKI ya. Tapi kan berarti 1 hari kita bisa bangun 1 RPTRA dong. Betul, sementara dipakai buat buang sampah. Hanya ngurusin sampah DKI. Kalau tadi rumah tangga 48% udah selesai di rumah, nggak bawa keluar, berarti bisa setengahnya tuh kita hemat sehari. Ya kan, kita logika aja ya. Betul. Nah, jadi kalau lihat ini kan perilaku manusia. Dan ingat, ternyata yang paling banyak tuh ini. Kalau di alam, di alam ya, saya bilang di alam. Iya, pengen nangis dan industri. Dan saya nyuwun sewu sama teman-teman industri. Nggak usah dong buat terlalu banyak sachet-sachet gitu kan. Itu kan lebih banyak lagi. Botolnya juga jangan kecil-kecil, udah botol gede aja, tapi diulang-ulang pakai, misalnya gitu ya. Betul, betul. Ini kan perilaku industri juga gitu, yang kayak saya bilang, aduh kita pergi ke mata air terjun bagus, totalnya kita lihat sachet shampoo yang bentuk sachet ketinggalan di situ, mereka kali habis mandi-mandi di air terjun. Makanya Dok, saya tuh setuju banget dengan kosmetik yang memberikan apresiasi kepada pembeli kosmetik untuk mengembalikan itu wadah kosmetiknya, dikembalikan, kemudian didaur ulang lagi. Harusnya mungkin semua perusahaan kosmetik melakukan hal itu ya. Benar. Juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan botol, betul nggak Mbak? Betul, jadi namanya ada istilah refill juga ya. Ya, refill. Nah, jadi betul. kalau perusahaan itu ada
tentu agak susah kalau ada hal-hal yang agak sensitif, kayak obat kan nggak bisa di-refill ya. Betul, Tapi betul. misalnya ada shampoo deh, sederhana. Iya, Shampoo kan nggak perlu steril-steril banget dong. Maksudnya dalam arti kan dia nggak betul. dimakan ya. Nah, Iya, kayak shampoo masa sih, atau body lotion, kalau itu bisa jadi buat refill, jadi si pembelinya tuh bisa datang ke toko lagi untuk ngisi ulang, betul. ya kan? Nah, Ya, tapi kalau kalau misalnya minyak botolnya, wangi udah bisa, Mbak. Ada iya minyak kan udah wangi yang ada. melakukan hal itu. Kita bawa Benar. botol minyak wanginya, di refill lagi. Ya, dan Ya, beberapa toko juga sekarang udah ada ya, bulk iya, store. Kita terima kasih sama teman-teman yang sudah bisa merefill minyak goreng. Ada kan? Yang minyak betul. gorengnya tinggal bawa wadah. Jadi Iya, nggak itu sachet-nya lagi beredaan. Bahkan ada yang keliling-keliling kampung-kampung pakai gerobak dorong. Jadi ibu-ibu tuh tinggal keluar bawa wadah. Mereka yang jemput bola, jadi mereka hmm, ngisiin, jadi kayak zaman dulu ya, jadi ya, nggak perlu lagi sachet. Nah, ini perilaku industri. Kalau industri hmm, juga mau seperti itu, tentu akan lebih banyak kita nggak banyak sampah keluar tentunya di lingkungan. Jadi ya, manusia dan industri. Nah, ini ada kata kunci. Nah, jangan lupa Indonesia dikasih PR nih. Apa Kenapa PR-nya, coba? PR-nya Dok? ini. Kita Hmm. 2015 dikasih jadi juara nomor 2 dunia soal sampah laut kita terbesar Hah? setelah Kok Cina. juara Juara. nyampah, Dok? Nah, makanya. Nah, ini kan pasti, Aduh, nah ini dimarahin sama dunia. Pasti pertanyaannya, kok rese banget sih dunia ngatur-ngatur kita. Nah, ini ada bedanya nih teman-teman. Kalau mhm. sampahnya itu di Bantar Gebang atau sampahnya di daratan, itu dunia tidak cerewet, dunia tidak akan bereaksi. Atau negara-negara lain tidak akan dong. Itu kan urusan negara masing-masing ya. Betul. Tapi kalau satu sampah itu di laut, karena laut itu borderless, tidak ada batas. Nanti Mbak Ayu Setuju. ketemu sampah di Teluk Jakarta, ya kan? Hmm. Itu ke bawah arus laut, Iya, kemana-mana. Bisa bisa ketemu sampai nanti, kemana? bisa ketemu di Afrika Selatan, Iya, bisa ketemu di Makau, di Hong Kong. Ya. iya, Nah, sekarang pertanyaannya, negara-negara yang nggak nyampah, mereka kan kepingin dong alamnya tetap terjaga, marah dong mereka. ikan-ikannya nggak rusak, terus Iya, tiba-tiba dia nemuin sampahnya merek Indonesia tuh. Nah, langsung bilang, ini pasti dari Indonesia gitu kan ya. Nah, marah karena mereka udah jaga lautnya supaya ikannya nggak rusak. Ya, iya, datang nih serbuan karena nggak bisa dijagain. Kan saya dibilang dibawa sama arus laut. Karena betul. itulah Indonesia dikasih sanksi dong. Setidak-tidaknya kamu harus Aduh. ngurusin sampah kamu nih. Soalnya jadi ke tetangga kamu mana-mana gitu ya. Nah, kenapa? Karena 2050 menurut para pakar dunia, sumber pangan dan obat dunia tuh nantinya akan dari laut harapannya. Nah, kenapa? Hmm. Karena daratan udah mulai karena efek hujan asam, global warming. Ketakutannya adalah nanti tidak sesubur dulu ya 100 tahun yang Iya, lalu. iya. Sehingga pertanyaan kita, kalau kelakuan kita kayak gini, jangan-jangan 2050 lautan tuh lebih banyak plastiknya daripada ikan. Ya kan? Kalau Iya. kelakuan kita kayak begini. Ikannya nggak bisa survive Nggak bisa soalnya. survive, kan? Padahal ini harapannya dunia, obat dan pangan kita tuh akan Dari dari laut. laut. Nah, jadi Oke. kalau makanya itu kita dikasih sanksi ya. Nah, karena itu kenapa? Karena sampah laut tuh ancaman sumber pangan makhluk hidup dunia. Jadi bukan cuma untuk Indonesia, untuk dunia. Nah, ini yang makanya kita jadi PR. Tapi kenapa kita dikenain kasih juara tadi? Ini penelitian seorang peneliti dari Amerika di Teluk Makassar tahun 2015 menemukan bahwa 25% ikan di Teluk Makassar di dalam ususnya sudah mengandung plastik, yaitu mikroplastik. Itu 2015 Ya. sudah 25%. Apa yang terjadi dengan 2022? Harus tanya sama para pakar. Kalau kita Ya. kelakuannya masih sama, ini aja udah 25%. Terus pertanyaannya, kita bisa tahu nggak sih ikan yang ada plastiknya sama enggak? Kan nggak bisa. Iya. Jadi Tahu-tahu itu, udah kita makan aja. iya, dan pertanyaannya bagaimana dampaknya pada kesehatan kita kan? Kok Betul. ikannya banyak yang mati? Memang sekarang kan suka ketemu tiba-tiba, kok tiba-tiba ada satu area ikannya banyak mati ya? Nah, ternyata dibuka, ya banyak sudah mengandung plastik. Tapi ada lagi data nih yang sebenarnya teman-teman bisa bantu. Ini data seorang tesis sarjana Teknik Lingkungan ITB 2015 juga. Ternyata di dasar laut kita itu bukan cuma kantong plastik yang katanya banyak, styrofoam, katanya ya penelitian dari LIPI bilangnya begitu tuh. Jadi yang disalah-salahin kantong plastik nih. Ternyata sedotan plastik yang banyak. Nah, pertanyaannya, sedotan plastik nih Mbak Ayu, kita kan kalau minum cuma 1 menit ya, 2 menit. Udah gitu ngapain sih gitu, kayaknya itu jadi bebannya lingkungan, padahal senengnya cuma 1 menit. Padahal betul, makanya sekarang saya kemana-mana selalu ada tempat tuh Mbak, isinya sendok, sumpit, garpu,
untuk mengurangi menggunakan sendok plastik dan juga ada sedotannya. Sedotan, Jadi saya bisa pakai sedotan yang dari bukan dari plastik ya, jadi ya, bisa dari dicuci. kaca, Ya, ada stainless betul. steel, bisa dari Ya, bambu ya. Nah, betul. jadi kan sebetulnya ini kan perilaku manusia. Jadi kalau 1 juta orang hari ini di Indonesia nggak pakai sedotan plastik, kan harusnya ada 1 juta nggak ada di lingkungan dong kalau dibuang Betul. sembarangan. Jadi itu besar Bersih banget laut loh. kita. Kenapa coba? Nah, Mbak Ayu kalau lihat data ini, kita Ya dapat dari WWF ya, ampun. penelitian ini udah ada, tapi satu sedotan plastik tuh kalau mau hancur di alam butuh waktu 200 tahun ya. Nah, sementara Sedotan kalau plastik butuh 200 tahun untuk hancur. Oke. nah, sementara kalau kita lihat yang lainnya lebih lama ya, kayak Pampers, ada lagi Aduh, botol air Pampers banyak kemasan, banget ini iya 500 sampai tahun. Iya. setengah abad, 500 tahun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kalau plastik bag aja 20 tahun ya. Oke deh, misalnya suatu saat emang hancur deh, dunianya masih ada, kita bisa hidup 500 tahun nggak kan, susah ya. Tapi gini, perjalanan dia hancur itu yang sebenarnya lebih serem. Kenapa? Waktu dia hancur, terjadilah yang namanya mikroplastik. Kan waktu hancur jadi kecil-kecil kan. Iya. Nah, tadi ingat nggak sih Teluk Makassar tuh ikan-ikannya? Kan Iya, waktu ditemukan 25% tadi kan di 2015 dalam usus tuh plastik. ukurannya kecil-kecil. Iya. Nah, itu hasil hancurnya si sedotan, si segala macam kan, dimakan sama ikan, kan ukurannya kecil-kecil. Jadi ini data-data termasuk terbaru 2021 bahkan menemukan bahwa ada begitu banyak studi di dunia 10 tahun terakhir, peningkatan sampai 2 kali lipat ikan-ikan yang mengandung plastik di dalam tubuhnya itu meningkat 2 kali lipat. Dan ini 210 spesies ikan komersil, atau komersil itu yang dimakan, bukan ikan hias ya. Itu ternyata 2/3-nya kan terdapat paling banyak di Asia ya. Untuk tangkap ikan itu kan di Asia Timur, ya kan pada Indonesia. Kita kan jago-jagonya ikan ya, tentu di Eropa, Norwegia juga ya. Tapi kita kan terbanyak nih, 2/3 di Asia. Kalau data 129 studi dunia bahwa peningkatan ikan yang mengandung plastik itu naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, berarti ikan-ikan ini sudah mengandung kan. Nah, jadi bisa bayangin ikan terbanyak konsumsi dunia itu paling banyak dari Asia. Dan kalau data kesehatan kita bisa lihat di sini 2020 plasenta ibu hamil sudah ditemukan mikroplastik. Jadi ibunya mungkin makan sesuatu sudah dapat dialirkan ke bayinya. Ya, kalau botol susu bayi sudah ada mikroplastiknya. Nah, sekarang pertanyaan, botol susu bayi itu yang plastik ya. Jadi suka dipanas-panasin kan. Nah, jadi inilah data yang ngeri. Kenapa kau lihat gambar ini? Satu mikroplastik itu sifatnya kayak spons atau kayak magnet, Mbak Ayu. Jadi dia kalau di alam, dia suka nempel-nempel merkuri, nanti ada zat limbah berbahaya arsen, itu seneng nempelin plastik. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, satu mikroplastik itu pasti ditempelin macam-macam, yaitu limbah berbahaya. Nah, kalau di laut itu kebetulan nih ada limbah-limbah dari mana kayak pabrik ya, padahal ukurannya kecil-kecil ya, tapi ada ngapung-ngapung di sana, bayangannya kayak gitu ya. Terus kalau ada satu mikroplastik itu seneng narikin si merkuri dan temen-temennya, nanti dimakan sama ikan, ikannya nggak bisa bedain si mikroplastik sama plankton. Nanti kalau dimakan sama ikan, diambil nelayan, dibeli sama kita, dimakan sama anak kita kan? Iya. Jadi di dalam satu ikan ada mikroplastik, itu juga lengkap sama limbah berbahaya lainnya. Itu makanya lebih ngeri lagi masuk ke tubuh kita, anak-anak kita. Nah, inilah sebenarnya dikatakan kesehatan itu dan lingkungan saudara kembar. Jadi kalau lingkungannya sakit, tadi kita udah bilang kan, aduh ikannya udah banyak mikroplastik, nanti semua udah tercemar, terus kita makan, akhirnya kita sakit. Makanya keduanya ini kayak saudara kembar. Satu sakit, yang lain juga pasti sakit. Kita balik nih, kalau manusianya sakit perilakunya, tadi ya cuek, egois, buang-buang sampah aja lah, biarin aja, tapi rumahku bersih, biarin aja, itu kan sungai, bukan sungaiku, gitu kan, ada yang gitu ya mikir ya, selokannya tetangga, tapi rumahku bersih. Dia nggak berpikiran bahwa itu akan kemana, ngalir kemana gitu ya. Itu kan perilaku manusia yang egois. Jadi kalau itu juga kita anggap sakit ya, sakit secara sosial. Jadi kalau kesehatannya sakit, lingkungannya sakit. Lingkungannya sakit, kesehatannya juga jadi terancam. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini yang data terbaru lebih ngeri. Baru 2021 kemarin Plastic Health Summit di Amsterdam, di negeri Belanda. Ini datanya sudah memang di plasenta bayi ya, mikroplastik itu. Wow. Jadi kalau dilihat pertanyaannya, kita tahu nggak sih hal-hal kayak gini? Diajarin nggak sih? Kan ini hal yang baru juga ya, agak ya, soal mikroplastik memang hal yang baru. Tapi
pendidikan itu kan penting banget supaya orang juga tadi ngerti bahwa iya ya memang sih itu bukan aku yang nyampah, aku nggak pernah nyampah. Tapi kalau dia ngelihat ada kantong plastik di selokan tetangganya atau ada kantong plastik di sungai, dia lihat sungai di kotanya ada kantong plastik, saya nggak pernah nyampah kok, tuh orang lain yang nyampah. Ya ambil aja dong gitu. Betul. Kenapa? Karena kan plastik itu, dan tadi saya bilang degradasi, mencemari si ikan-ikan di situ, sungai pasti tercemar, apa laut membawa ke laut tercemar, nanti dimakan sama anak kita lagi ya kan. Nah, sekarang ini pengetahuan ini kan harusnya ada. Nah, ini kalau salah satu poster yang kita ambil nih di sekolah menengah di Malaysia, mereka diajarin loh Mbak Ayu tentang modifikasi genetik. Jadi bagaimana mereka bisa tahu, oh makanan ini modifikasi genetik, jadi jangan sering-sering makan yang GMO. Mereka bisa tahu kalau ikan yang matanya begitu tuh pakai formaldehidnya terlalu banyak. Mereka bisa tahu bakso yang boraksnya banyak kayak apa. Mereka bisa tahu. Itu dari kelas berapa itu diajarkannya? Sekolah menengah. Jadi poster ini ada di sekolah menengah di Malaysia. Sekolah menengah pertama ya? Jadi mereka kan kalau salah middle school ya bilangnya ya. Nah, jadi ini maklumat nih tulisan dipetik dari CAP. Nah, itu kan di Malaysia. Mereka bisa tahu, misalnya bakso itu, oh ini terlalu licin, terus kalau dilempar membal ya, wah itu pasti boraksnya banyak. Nah, itu anak sekolah menengah udah tahu. Mereka bisa tahu botol susu plastik tuh nggak boleh dipanasin susunya pakai botol itu. Harus pakai botol kaca. Nah, sekarang ini kebiasaan Mbak minum kopi pakai gelas plastik. Yes. Di mana-mana itu terjadi. Nah, di lokasi syuting saya itu begitu. Tiap hari krunya dikasih kopi tiap sore dan pagi dengan gelas plastik. Panas lagi kan? Panas, saya bilang ganti pakai gelas kertas. Aduh, di lokasi syuting itu saya paling cerewet deh Mbak, sampai dibilang komentator. Makanya kita nggak heran kenapa angka kanker kita kok jadi meningkat. Itu kan karena tadi aja tuh salah-salah model yang begitu-begitu kan. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak pelajaran itu dimengerti oleh masyarakat atau di anak-anak kita lah ya. Itu kan pertanyaan kita. Nah, sementara serbuan kayak begitu di mini market kita, dekat rumah kita, warung kita, warung kita kan isinya tuh sachet yang bergantungan, warna-warni ya. Dan itu kan menarik banget tuh anak-anak loh, cantik ya warna-warnanya. Mereka udah biasa melihat hal-hal seperti ini. Nah, padahal satu sachet ceritanya panjang banget kalau dibuang ke lingkungan ya. Nah, makanya kan kembali adalah, ini ada perilaku industri juga yang kita juga harus sama-sama, kita nggak musuh industri, kita rangkul mereka, kita ajarin mereka dong, ya kan? Nah, ini kabar terbaru yang teman-teman harus tahu, karena ini sebenarnya kita tahunya juga dari para ilmuwan, ya. Ini bukan pelajaran saya sebagai dokter, ya. Dan ini pemanasan global yang sedang terjadi, kan disuruh kita menahan jangan lebih dari 1,5 derajat Celcius naiknya. Sekarang kalau salah udah 1,2 loh, udah tinggal 0,3 tuh. Kalau dia naik sampai 1,5, begitu banyak kerusakan akan terjadi. Nah, udah 1,2 nih sekarang naiknya. Serem banget. Iya, karena panas bumi kita ini paling banyak ditangkep. Ternyata saya juga baru tahu gara-gara belajar tuh ya, laut yang paling banyak nangkep, yaitu sampai 93%. Nah, kalau laut ini menangkap paling banyak, apa yang terjadi? Nanti mungkin teman-teman yang pasti ingat belajar kimia nih ya, diingat-ingat, itu kan panas itu CO2. Ditangkap sama laut. Di laut itu kan H2O ya, air ya kita anggap. Ya, air H2O. Apa yang terjadi? Inilah reaksi kimia yang terjadi di laut. Kita sebut pengasaman air laut. Nah, kalau pengasaman air laut itu jadi tinggi, asam laut itu tinggi atau laut itu menjadi asamnya tinggi, akan merusak ekosistemnya binatang yang mempunyai kalsium karbonat di tubuhnya. Contohnya binatang bercangkang ya kayak kepiting, lobster gitu ya. Tiram. Terumbu karang itu lebih serem karena terumbu karang itu punya kalsium karbonat. Padahal itu kan terumbu karang tempat ininya mereka ya, rumahnya ikan kan, tempat tinggalnya. Teman-teman kalau lagi snorkeling suka lihat nggak ada terumbu karang yang warnanya putih-putih pucat abu-abu? Iya. Nah, itu kan udah mati. Terumbu karang itu kan makhluk hidup juga ya, bukan cuma. Jadi dia mati. Nah, kalau mati ikan nggak akan ada di situ dong, nggak ada kehidupan kan? Nah, sekarang bisa bayangkan kalau kita makin banyak data-data di dunia terumbu karang yang memucat, memutih, terus mati, berarti daerah situ ikannya nggak ada, gitu kan? Nah, berarti kan ancaman tadi ya untuk pangan dunia, pangan kita, gitu. Nah, ini makanya itu lebih ngeri sebenarnya pengasaman. Padahal 2050 dunia mengandalkan dari laut ya
untuk sumber Tadinya, karena makanan dan takutnya ya, daratannya udah rusak tuh gara-gara hujan betul. asam gitu. 2050 tuh nggak lama lagi loh, Gak lama. Dok. Iya, Mungkin kita nggak ngalamin, tapi anak-anak kita ngalamin dong, iya, ya kan? iya, Nah, jadi kalau lihat terumbu karang itu kan, wow, kalau sampai terancam, bisa bayangin dunia dan tadi sumber pangan dan sumber obat ya. Nah, betul. teman-teman tahu nggak bahwa penyebab tadi udah pengasaman tuh karena global warming, tadi panas bumi yang meningkat, tapi kan juga tadi kalau didatengin sama plastik-plastik dan teman-temannya itu pengasaman air laut makin cepat lagi, ya kan? Ya karena Iya. si plastik ini kan benda asing yang akan merusak juga, jadi dia makin asam sifatnya. Dan ini penyebab dari sampah laut, Mas, itu sebenarnya 80% dari sungai. Jadi dari tangan kita, mungkin anak-anak kita jangan-jangan nyampah di kota ya. Nah, itu Ya. mengalir dibawa ke laut dan ini kita lihat betapa terumbu karang kita jadi putih-putih, hancur gara-gara sampah-sampah itu. Jadi ada dua faktor yang membuat si terumbu karang rusak. Tadi memang global warming kita plus sampah. Nah, sekarang kalau lihat kayak begitu, kami kebetulan Mata Cinta sama Gerakan Makan Sehat Anak Sekolah Indonesia, dan dulu ada Bersinyok juga pernah di Jakarta, kita sama-sama survei, nggak usah jauh-jauh deh, ke Kepulauan Seribu aja. Dan ternyata kita Apa lihat, hasilnya? Itu ini Mbak, tahun Mei 2017. 2017. Iya, Ya, jadi kita hasilnya menemukan bahwa dari hasil FGD beberapa kali ya sama orang-orang di pulau, bahwa 10-15 tahun terakhir mereka tuh diserbu sama sampah laut. Dan itu bukan salah mereka 100% loh, karena sampah laut itu kan dibawa arus. Jadi bisa dari Teluk Jakarta, bisa dari Lampung, sesuai musim. Jadi kok angin barat datang dari sini, angin timur gitu ya. Dan mereka cerita lebih ganas lagi, mangrove mereka rusak karena diterjang kasur, kulkas, itu dibawa sama arus laut. Bisa Masya saking Allah. kuatnya sampai dibawa ke pulau. Pulau Harapan kurang lebih 2 jam dari Jakarta naik speedboat. Ya. Nah, dari plastik-plastik lebih banyak lagi dong, itu kan ringan. Yang berat-berat aja bisa sampai kok ya. Nah, jadi gara-gara sampah laut, ikan jauh berkurang. Mereka sudah mengeluh, jadi nelayan-nelayan berganti profesi. Mereka susah makan ikan, mulai mengalami itu, tentu ini mengancam protein untuk anak-anak di pulau. Karena anak di pulau itu nggak bisa makan, nggak bisa berternak ayam kan, di pulau dilarang ya, nggak bisa berternak sapi juga. Jadi mereka mengandalkan ikan laut ya. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya, makanya stunting kita juga waktu itu saat itu rada tinggi, dan sekalinya ada ikan, sedihnya kan dapetnya sedikit. Masih, Dok, sampai sekarang stunting kita masih tinggi loh, Dok. Masih, kita masih, kan ya. masih di, sebenarnya kan kita, Pak Jokowi udah banyak loh nurunin ya. Kok terakhir dulu sebelumnya kita sampai mencapai 38 zamannya sebelumnya. Terus kita udah turun 20, sekarang udah turun lagi, turun-turun. Jadi sebenarnya kita lagi mau turun sampai di 14 kok bisa. Sekarang kita masih di 20-an. Tapi kantong-kantong stunting kan ada. Dulu kita bilang NTT paling banyak kan. Tapi ternyata di pulau-pulau kecil seperti ini juga ada. Karena tadi kekurangan ikan tadi kan nggak mungkin diimport semua dari daratan, mahal dong. Ya kan? Nah, jadi mereka ini sebenarnya problem di pulau-pulau kecil yang mengalami tadi kurangnya ikan di perairan mereka. Dan yang sayangnya kita sayangkan, keterampilan masak ibu-ibu juga menurun. Kenapa? Karena mereka juga, ya ini kan masalah lifestyle ya. Makan makanan instan. Mereka makan makanan instan atau gorengan. Kan anak-anak kita seneng ya. Dan jangan lupa ikan laut itu kan agak amis. Jadi mereka kalau ibunya nggak terlalu pintar masak, mereka jadi goreng aja, goreng jadi kriuk-kriuk, jadi nggak amis. Dan mereka jadi buat kerupuk kulit, jadi bisa disimpan. Jadi mereka makan gorengan nasi sama lagi. Gorengan. Sementara kita tahu dari orang-orang kesehatan, kami pasti akan memberitahukan, menggoreng itu adalah proses memasak yang paling jelek. Aduh, nyuwun sewu ya, bukan yang minyak goreng. Memang itu. Betul, kita harus bilang dengan tegas. Benar, dan itu apalagi kalau yang model kriuk-kriuk ya. Kenapa? Karena proteinnya udah hilang semua jadi karbon. Jadi kita sebenarnya cuma makan karbon, itu kan bahaya untuk badan kita juga kan. Nah, jadi cuma perut kenyang tapi nggak ada isinya. Nggak ada gizi, bahkan nggak ada gizinya. Kalau misalnya minyak gorengnya diulang-ulang sampai berkali-kali kan jadi trans fat ya, ada karbon tadi tuh. Nah, itu bisa bikin kanker dan lain-lain. Oke, karena minyak goreng mahal kan dia suka pakainya diulang-ulang dong. Nggak 2 kali langsung buang, kan sayang, apalagi di pulau. Kan mahal ya kan. Nah, jadi ini yang terjadi, bahwa makan asal kenyang, di angka-angka stunting, diabetes, kan asal kenyang maksudnya makan nasi banyak banget. Kenapa? Karena lapar. Kalau protein tuh bikin kenyang. Jadi kalau kita makan proteinnya banyak, cepat kenyang. Jadi kita nggak ngemil-ngemil. Nggak ngemil, iya. Karena kenyangnya panjang. Nah, kalau di pulau, nanti kapan-kapan main deh ke Pulau Harapan. Itu kalau dikasih 1 porsi makanan tuh nasinya banyak banget. Karena mereka udah kebiasaan dari kecil makan
Karena kan lapar, jadi harus nasinya banyak. Jadi angka diabetes, sakit gula juga jadi meningkat di Karena pulau. nasi itu mengandung gula yang juga tinggi ya, Dok. Tinggi. Nah, Ya. jadi kan pendidikan makan sehatnya juga agak kurang ya. Nah, ini kan kita harus Bukan agak bantu. kurang, Dok. Nah, sekarang, tapi pertanyaannya, kenapa kita harus cerewetin? Tadi tuh ingat tuh gambar si 2 anak tuh saudara kembar ya nggak? Ya, lingkungan dan kesehatan Kesehatan adalah saudara ya. kembar. Ya. Nah, kenapa kita harus intervensi cepat-cepat bantuin? Kita kan nggak mungkin nunggu lautnya tuh apa Mbak Ayu jadi bersih. Kan susah ngebersihin laut ya nggak? Terus kita kalau udah ngebersihin laut, kita berharap ikan datang lagi gitu kan? Terus kita harus nanam terumbu karang. Udah pernah denger kan transplant terumbu karang aja nunggunya lama, 1 tahun baru 1 sentimeter tumbuhnya. Nah, ini hal-hal yang kita harus segera cegah karena anak-anak teman-teman ini hukumnya kesehatan nih terpaksa saya ngomong. Anak itu bagai rumah. Jadi kita kalau mau anak kita nanti sehat sampai gede, kita harus kasih bangun fondasinya, kasih yang terbaik. Yaitu tadi 12 tahun pertama kita adalah membangun fondasi spesifik. Jadi kita nggak bisa, nanti jadi kalau 2017 baru kasih ikan yang banyak proteinnya gitu ya. Nggak bisa. Harus dari bawah, fondasinya mesti kuat dan tidak dapat tergantikan. Jangan nanti udah 2017 udah sampai di genteng, ceritanya lagi buat gentengnya, punya duit nih, gentengnya yang mewah. Tapi waktu dia buat fondasi nggak punya duit, fondasinya ancur-ancuran. Ya roboh juga ya kalau ada gempa ya. Nah itu sama, bangun anak tuh seperti itu. Fondasinya harus kuat. Dan sayangnya sedih, ini data tentu dari teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 2012 sudah ada data bahwa omega 3 dalam tubuh anak-anak nelayan di beberapa kampung nelayan di Indonesia ternyata sangat rendah. Kita tahu omega 3 itu hanya bisa didapat dari luar tubuh kita, nggak dibentuk badan kita. Sementara omega 3 itu sangat-sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi dalam kandungan maupun anak sampai dia umur tertentu, terutama 3 tahun pertama ya. Makanya ada posyandu kan 3 tahun pertama. Nah ini, tapi kita masih bisa memberikannya sampai 12 lah ya. Tapi 3 tahun pertama yang paling penting. Dan omega 3 itu terbagus tuh dari ikan laut. Terbagus. Kan kita negara kepulauan. Harusnya ikan laut murah ya. Dan harusnya anak-anak nelayan kita omega 3-nya tinggi. Itu harapan kita, ya enggak? Karena dia makan ikan laut. Tapi kenapa data ini ada? Dan ini data penelitian seorang guru besar loh. Jadi kenapa? Mungkin tadi soal pendidikan. Mungkin ikan lautnya ada, tapi mungkin digoreng kriuk-kriuk karena anak-anak kita seneng gorengan ya. Mengolahnya ya Dok ya, mengolahnya. Iya, jadi mengolahnya salah, akhirnya juga nggak dapat omega 3 yang optimal. Kan 2012 belum dicanangkan kita penyampah laut ya kalau dipikir ya, walaupun pasti udah ada sampah, tapi sudah ada data ini. Jadi inilah yang memprihatinkan kita. Jangan-jangan nih Mbak Ayu, kalau anak-anak makan asal kenyang, memang mereka bisa tetap tumbuh kok, masih bisa masuk universitas juga kadang-kadang ya, tapi tidak maksimal. Bagaimana? Karena perkembangannya itu yang optimal itu tidak dia capai waktu gara-gara omega 3-nya kurang, ibunya juga mungkin kurang makan ikan, mengolahnya salah, digoreng semuanya gitu ya, omega 3-nya hilang. Terus kadang-kadang orang-orang kita nggak seneng makan kulit ikan, tapi sekalinya kulit ikan dijadiin kerupuk kulit, ya kan hilang dong omega 3-nya. Dibikin crispy. Protein hilang, omega 3 udah jelas hilang. Padahal yang baik juga dari kulitnya ikan laut ya. Tapi jangan digoreng, misalnya dibuat bubur ikan kerapu. Di steam. Di steam terbaik adalah kenapa nutrisinya masih ngumpul semua di situ, gitu kan? Nah, sampai di sini mungkin kan paling tidak pertanyaannya adalah kita nggak bisa nunggu laut bersih dulu, ayo deh kita bantuin gitu loh. Makanya kalau Mbak Ayu tanya, ngapain sih mata cinta sama gemas gitu? Sebenarnya ini karena di depan mata kita terjadi seperti ini. Kalau ini pemandangan di Pulau Harapan ya teman-teman. Jadi ini kepala sekolahnya cuma ada 1 SD di sana. Kami datang dan ini pedagang-pedagang dari Banten, dari Jakarta, mereka jualan di sana semua gorengan kriuk-kriuk. Padahal nih ada cumi, ada udang, ada segala macam, tapi dikriukin, jadi kan nggak ada proteinnya dong. Dan ini adalah kantin mereka, kasihan ya. Dan ini sampah mereka tuh di pulau-pulaunya kecil loh. Pulaunya ampun, itu banyakan sampahnya jangan-jangan di pulau itu. Jadi daripada banyak ini udah sampai direklamasi dijadiin tanah untuk mereka bangun karena sampahnya segini banyak dan itu sampah kemasan ya kan? Karena tadi turis datang atau enggak sih kapal datang jual-jualan minyak goreng dan lain-lain itu terus sampahnya kan jadi nungguin
kapal datang untuk ngangkut kan butuh waktu dong berapa minggu ya. Dulu sih seminggu sekali yang saya dengar ya zamannya Pak Ahok dulu gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga mahal loh ngangkutin ini semua. Dan ini anak-anak SD-nya. Jadi kami datang sebenarnya saat itu buat gerakan makan sehat anak sekolah di Pulau Harapan. Kita juga punya sebelumnya di Bojonegoro, tapi ini yang paling urgent. Karena kalau Bojonegoro itu masih di daratan, mereka masih bisa nanam, mereka bisa makan ayam penyet, masih bisa ya kan? Bisa makan tempe. Tempe. Ini susah. Udah gitu pulau tahu kan gersang ya. Jadi kalau nanam tuh juga nggak terlalu subur-subur amat gitu loh kadang-kadang. Dan inilah Mata Cinta sebenarnya hadir. Wow, luar biasa Dokter Nila mendengarkan paparannya, ikut prihatin, ikut juga ingin bergerak gitu, dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita yang terdekat, dan juga mudah-mudahan bisa lebih luas lagi gerakan ini dirasakan oleh masyarakat dan disadari oleh masyarakat. Dokter Nila, kita akhiri dulu perbincangan kita di minggu ini, kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan lebih banyak tahu apa yang dilakukan oleh Mata Cinta dengan program-programnya. Ini menurut saya penting karena akan bisa menginspirasi banyak orang, dan kalau lebih banyak orang melakukan gerakan seperti apa yang dilakukan oleh Mata Cinta sebagai gerakan conscious living, maka dunia kita akan terselamatkan. Merawat ibu bumi akan terjadi. Terima kasih Dok, kita jumpa lagi minggu depan. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.